Halo Sobat Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini atau di video ini kita akan membahas terkait poliherbal. Jadi apa itu ramuan poliherbal dan bagaimana konsep penyusunannya. Ini merupakan presentasi sebagai materi kuliah dari mahasiswa pada mata kuliah herbal. Jadi saya izin share screen. Nah, semoga slide ini terlihat. Jadi kita ke materi poliherbal. Pada materi ini, outline-nya yaitu contoh ramuan poliherbal, kemudian definisi, lalu konsep penyusunan, dan ada studi kasus untuk latihan. Nah, ini merupakan resep poliherbal, jadi saya akan tunjukkan beberapa resep ramuan minuman kesehatan yang biasa dibuat dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan ini saya kutip dari website LPK Aimtrace yang juga menaungi sertifikasi herbalis. Nah, pertama adalah jamu kunyit asam plus. Bahannya ada kunyit segar, gula aren, asam jawa, kayu manis, jeruk nipis. Jadi ada 5, eh, mungkin herbalnya ada 4. Dengan manfaatnya bisa dilihat pada slide. Kemudian jamu roseje, rosella, serai, dan jahe. Kemudian jamu TLM, bahannya temulawak, lengkuas, dan kayu manis. Jadi ada 3 bahan. Kemudian jamu secang, mungkin ada yang mengenal sebagai wedang uwu. Nah, ini lebih banyak lagi, sekitar 12 herbal digunakan dalam jamu secang. Kemudian jamu pahitan. Nah, ini rasanya ya sesuai namanya, biasanya digunakan untuk pengobatan diabetes, namun juga bisa untuk indikasi atau khasiat lainnya. Bahannya sambiloto, brotowali, akar alang-alang, dan ceplik sari. Kemudian jamu sinom. Bahannya daun asam, buah asamnya, kunyit. Kemudian cabai puyang dari cabai Jawa, lempuyang, dan kunyit dengan bahannya masing-masing, gitu ya, dengan kuantitasnya masing-masing. Kemudian gula asam, sesuai namanya ada gula aren dan asam Jawa. Kemudian kunyit sirih, kunyit, daun sirih, temu kunci, pinang, asam Jawa. Kemudian beras kencur, ada beras kencur, ada jahenya, pulau waras. Jadi masih banyak herbal lain selain yang sesuai dengan namanya, yaitu beras dan kencur. Nah, itu adalah contoh dari ramuan poliherbal. Sebenarnya tidak terasa kita sebenarnya sudah biasa menggunakan ramuan poliherbal ini. Mungkin dari istilah kita jarang mendengar seperti itu. Jadi poli banyak herbal. Jadi penggunaan banyak jenis bahan herbal di dalam satu ramuan. Nah, ini adalah contoh dari riset saya. Jadi hasil riset eh, khusus afrodisiak ini. Jadi dari penelitian yang terjaring diketahui bahwa ramuan afrodisiak itu ada yang menggunakan 2 tanaman dalam ramuan hingga penggunaan 41 jenis ramuan dalam 41 jenis tanaman di dalam satu ramuan atau satu formula. Nah, mengapa poliherbal? Jadi mengapa kita perlu belajar dan mengapa menggunakan poliherbal ini? Pertama, kita mengenal konsep sinergis combination. Jadi, diharapkan dengan mengkombinasikan beberapa jenis herbal untuk tujuan terapi tertentu, maka akan tercapai sinergis atau efek yang saling menguatkan seperti itu. Kadang efeknya bahkan lebih besar daripada penjumlahan potensi masing-masingnya gitu. Nah, itu kita sebut sinergis. Nah, mengapa baik karena ada yang bersinergis di faktor farmakokinetik atau bagaimana tubuh memperlakukan obat atau di fase farmakodinamik bagaimana obat berefek pada tubuh. Jadi di 2 fase itu bisa terjadi interaksi. Nah, juga
Selain konsep sinergis dari efek, poliherbal juga bisa menurunkan efek merugikan dari penggunaan herbal. Karena dalam penggunaan poliherbal kita menggunakan jenis herbal itu banyak dengan dosis masing-masingnya bisa kita tekan gitu. Sehingga dengan penekanan dosis diharapkan eh, efek samping dan efek toksik atau efek merugikan lain itu kemungkinan terjadinya juga akan ditekan karena peningkatan dosis itu akan seiring dengan peningkatan efek-efek merugikan. Sehingga kalau dosis ditekan, yang dikompensasi dengan penambahan jenis herbal lain, maka diharapkan ini akan jadi ramuan yang baik seperti itu. Nah, sebenarnya penelitian poliherbal itu sudah banyak. Jadi tidak hanya di afrodisiak tadi, tapi ada untuk rinitis alergi, untuk hepatoprotektif, antioksidan, hingga untuk penanganan bisa ular. Dan risetnya pun ada in silico, in vitro, in vivo, hingga studi klinik. Jadi sudah ada ramuan poliherbal yang diuji ke manusia. Dan ini data tahun 2024 eh, bahwa dari sekian banyak indikasi, memang penelitian poliherbal itu lebih dominan diteliti untuk antidiabetes. Jadi penelitian antidiabetes terkait poliherbal itu lebih dominan dibanding penelitian untuk indikasi yang lain. Nah, dari sisi wilayah atau penulis, jadi asal asal peneliti peneliti poliherbal ini didominasi oleh India. Jadi banyak penelitian dari India yang membahas terkait poliherbal. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia sebenarnya masing-masing etnis itu memiliki catatan empirisnya masing-masing dan memang menggunakan poliherbal. Hanya saja penelitian yang lebih diseriuskan, penelitian ilmiahnya jarang, bahkan tidak ada gitu ya. Kalaupun ada, dia tidak sampai di Scopus atau sedikit sekali yang lolos Scopus, sehingga di sini data yang terangkum berdasarkan Scopus, di sini tidak terdata Indonesia seperti itu. Jadi di sini menjadi peluang kita untuk riset di poliherbal. Nah, itu tadi sekilas terkait contoh poliherbal di masyarakat, kemudian apa itu poliherbal, bagaimana gambaran studi poliherbal. Nah, sekarang kita belajar cara menyusun gitu. Jadi dalam menyusun resep poliherbal, kita perlu memperhatikan dua hal ini, harus seimbang antara efektivitas dan estetika. Kita pasti menginginkan ramuan yang efektif, jadi yang memang berkhasiat untuk klien atau pasien. Namun juga harus memperhatikan estetik, jadi dari rasa, bau, warna, tekstur itu harus dipertimbangkan karena ini akan terkait dengan kemauan atau kepatuhan dari konsumen atau klien untuk mengkonsumsi. Bagaimana kita tahu bahwa eh, ramuan herbal itu perlu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga harus dipastikan ramuan yang kita buat itu mau dikonsumsi dan rutin, itu tidak hanya sesekali, tapi karena rasanya enak, bau, warna enak, tekstur enak, sehingga konsumen mau rutin, bahkan mau membuat sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyusun ramuan poliherbal? Di sini kita belajar dulu tradisi luar. Jadi ada TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, ini di negara asalnya dia sudah masuk ke pengobatan integrasi. Namun kalau di Indonesia masuk ke sistem pengobatan komplementer. Nah, menurut TCM, jadi ada 4 klasifikasi dalam meramu poliherbal, yaitu raja, pasal, asisten, dan penunjuk jalan. Jadi raja ini adalah jenis herbal yang ditujukan untuk mengatasi penyebab utama dari penyakit klien. Jadi kondisi yang sangat memerlukan penanganan segera yang paling. Itu kita siapkan herbalnya. Kemudian pasal ini atau menteri kita siapkan untuk mendukung kerja raja, biasanya untuk penyakit penyerta atau komplikasi. Kemudian asisten di sini digunakan untuk mengeliminasi atau menutupi atau menangani efek-efek merugikan dari herbal raja maupun pasal. Misalkan efek samping itu harus ditangani sehingga kualitas hidup pasien itu lebih baik. Jadi sambil menunggu
bekerjanya raja dan fasal ini, efek samping juga bisa ditekan sehingga kualitas hidup pasien dapat lebih baik gitu ya. Kemudian penunjuk jalan di sini digunakan untuk terapi suportif, mengoptimalkan efek dari yang lainnya, termasuk dia juga membantu di dalam mengoptimalkan estetika seperti itu. Mengoptimalkan efek bisa jadi dia berkontribusi di faktor farmakokinetik gitu, sehingga proses farmakokinetik dari raja dan fasal maupun asisten ini dapat dengan baik berjalannya seperti itu. Tadi dari TCM, bagaimana di Indonesia sendiri? Sebenarnya di Indonesia, catatan empiris, misalkan kita bicara di Bali, di sini ada USADA Bali, itu sudah banyak sekali ramuan poliherbal yang tercantum. Namun risetnya belum ada, jadi belum ada yang tahu atau meneliti apakah ada pola khusus di dalam peresepan poliherbal. Jadi TCM tadi sudah ada 4 klaster atau 4 kategori atau empat eh, jenis posisi-posisi gitu dalam menyusun poliherbal. Namun yang di Usada Bali belum ada. Nah, kalau di produk jamu sebenarnya sudah ada penelitiannya. Jadi ada sebuah penelitian oleh peneliti di Indonesia, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, itu sudah mengumpulkan data-data jamu atau produk jamu yang sudah terregistrasi BPOM, dikumpulkan khasiat atau indikasinya, jenis herbalnya, termasuk menganalisis khasiat masing-masing. Nah, itu setelah dianalisis menggunakan teknik informatika, diperoleh bahwa apapun indikasi atau klaim dari produk jamu ini selalu mengandung antioksidan, antiinflamasi maupun analgesik. Jadi eh, antioksidan kita tahu menjadi salah satu faktor eh, maaf, maksud saya radikal bebas itu menjadi salah satu faktor penyebab penyakit itu baik secara langsung ataupun tidak. Sehingga antioksidan perlu. Kemudian antiinflamasi. Di banyak penyakit terutama metabolic syndrome berawal dari proses peradangan. Jadi perlu antiinflamasi. Kemudian analgesik. Jadi rasa nyeri itu sering merupakan manifestasi klinis dari sebuah penyakit. Jadi tanda awal tubuh alarm pertama tubuh bahwa ada terjadi sesuatu yang tidak tidak seharusnya, tidak normal, ya. Nah, itu analgesik. Jadi memang wajar gitu ya sebuah formula itu ada antioksidan, analgesik dan antiinflamasi. Sehingga ini konsep ini kita bisa terapkan juga dalam meramu herbal kita. Nah, beda halnya dengan komunitas herbalis di Indonesia. Jadi ada misalkan AM Trace maupun Naturonal. Dua yang terkenal di Indonesia. Jadi kalau AM Trace itu memberikan istilah formula herbal fungsional. Jadi kita harus memilah herbal secara ilmiah, jadi dari data-data ilmiah itu dikategorikan per penyakit atau khasiatnya. Nah, di dalam kategori yang sama, kalau ada beberapa herbal atau lebih dari satu herbal, kita kategorikan lagi mana yang dominan efeknya, mana yang sedang, mana yang ringan, seperti itu. Jadi nanti setelah kita punya database itu, kita bisa pilih-pilih. Nanti tergantung keparahan penyakit pasien. Kita bisa pilih yang dominan kah atau yang cukup yang ringan saja atau seperti apa. Nah, di sini di gambar ini ada konsep dari naturonal yaitu pohon penyakit. Jadi kita diminta dulu penyakit pasien itu dia masuk klaster apa. Misalkan di sini imun sistem, dia ada penyakit imunitas. Nanti kita bisa buat batang utamanya ini sebagai prevalensi penyakit. Nah, ini ranting pertama adalah jenis penyakit. Jadi jenis penyakitnya disusun kedekatannya sesuai dengan data epidemiologi. Jadi mana penyakit yang terlink atau uh, memiliki kedekatan dekat gitu ya dengan penyakit. Kemudian di tiap jenis penyakit ini kita pilihkan herbalnya dengan yang tentu herbal dengan efek pembuktian ilmiah yang baik. Setelah ini kita bisa buat resepnya seperti itu dengan memilih ranting-rantingnya ini. Kita menyusun ramuan rajanya, kemudian menteri, kemudian penunjuk jalannya, itu bisa dari ranting dan pohonnya. Nah, setelah kita tahu konsep tadi TCM, kemudian
harus ada antioksidan, antiinflamasi, analgesik. Kemudian kita pilih raja, menteri, dan ajuvannya itu dari ilmiah, baik pohon terapi atau herbal, konsep herbal fungsional. Nah, kita perlu juga melihat apakah herbal yang kita pilih itu sudah herbal yang bagus atau baik. Jadi di sini ada istilah bahan-bahan yang dilarang. Jadi BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menaungi perizinan obat bahan alam di Indonesia itu sudah mengeluarkan peraturan dengan list-list bahan herbal yang dilarang gitu. Jadi yang dianggap berbahaya atau ada alasan lain sehingga tidak diperbolehkan ada di dalam obat bahan alam. Jadi kita perlu mengeliminasi herbal kita di database kita kalau masuk ke daftar ini. Nah, misalkan di sini ada peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana obat bahan alam lampiran ke-8. Di sini ada bahan herbalnya, hewan maupun mineral yang dilarang. Nah, sini contohnya hanya 7 yang herbal, namun sebenarnya isinya banyak. Bahkan herbal yang sering kita temui di sekitar lingkungan kita, itu ternyata ada beberapa yang dilarang. Ada yang keseluruhan, ada yang hanya sebagian. Jadi, misalkan daun saga, bijinya dilarang, namun kita masih bisa menggunakan daun seperti itu. Jadi pastikan formula kita, terutama nanti yang akan diarahkan ke komersialisasi, itu memenuhi atau sudah baca-baca dulu peraturan ini sebelum menyusun ramuan. Selain itu bahan tambahan. Kenapa kita perlu tahu atau membahas bahan tambahan? Karena sebuah produk, entah dia akan diberikan ke pasien langsung atau ke konsumen luas, produk itu selalu ada dua komponen, yaitu bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama ini yang akan berpengaruh pada efek atau tujuan pengkonsumsian bahan herbal tersebut. Sedangkan bahan tambahan ini akan mensupport supaya tadi estetikanya bagus. Dia ada pemanis, pengawet, pewarna, antioksidan, atau bahan tambahan lain yang tercantum dalam Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Jadi ada disebutkan jenis dan juga batas konsumsi atau penambahan maksimum. Di sini bisa dibaca. Nah, tadi setelah kita belajar banyak komponen tadi, ada hal lain gitu ya, ada tambahan sedikit gitu. Ini ada tips-tips bagaimana membuat jamu segar dan enak. Jadi eh, tips ini akan membantu kita mengoptimalkan pemilihan atau pembuatan produk herbal yang efektif dan tentunya estetik. Nah, di sini pilihlah bahan yang segar. Jadi, kalau bisa pakai bahan yang segar, kalau tidak kita gunakan Simplicia tentu dengan proses dan penyimpanan yang baik seperti itu. Nah, kemudian pilihlah yang warnanya cerah. Jadi, kalau warnanya sudah tidak cerah, berarti dia sudah ada mengalami penurunan potensi. Sehingga biasanya untuk mempertahankan warna dan efek ini, metabolit sekundernya masih bagus setelah dipanen. Ada istilahnya teknik blanching. Jadi kita off-kan sistem enzimatis di dalam tubuh atau bagian tanaman yang sudah dipanen itu supaya kualitasnya tetap bermutu, seperti tetap bagus kualitasnya. Misalkan dengan perendaman di air hangat. Jadi tidak begitu lama, hanya sampai enzimatisnya berhenti. Kemudian tidak kusam dan tidak layu. Pastikan bebas hama. Jadi pastikan dari panen pencuciannya bagus. Kemudian jika berupa simplisia dia mudah dipatahkan. Maksudnya simplisianya sudah di tahap kering yang optimum. Jangan sampai masih ada kandungan air sehingga nanti mudah membusuk. Kemudian pilih yang aromanya khas. Ini terutama untuk bahan herbal yang mengandung minyak atsiri. Jadi biasanya banyak minyak atsiri yang menjadi bahan utama atau zat aktif dari terapi seperti itu. Jadi untuk yang memanfaatkan minyak atsirinya, maka bahan herbalnya harus masih memiliki aroma khas. Jadi kalau aromanya masih ada, apalagi bisa mempertahankan aroma setelah segera dipanen itu, maka kualitasnya kita bisa bilang relatif masih bagus. Nah, itu tadi beberapa teori terkait poliherbal. Nah, sekarang kita ke praktek. Jadi ada kasus
wanita berumur 50 tahun dengan keluhan berat badan berlebih, tekanan darah sekian, kolesterol sekian. Dengan gejala subjektif seperti merasa lelah, mudah lapar, memiliki kebiasaan makan tinggi lemak, serta kurang olahraga. Kita diminta untuk menyusunkan herbalnya. Jadi bagaimana caranya? Manfaatkanlah tadi konsep pohon terapi, herbal fungsional, TCM itu juga boleh. Nah, bagaimana memilihnya? Itu ya. Jadi kita bisa membuat database sendiri. Jadi dengan penelitian terkini, ini salah satu website yang bisa kita gunakan, yaitu PubMed. Eh, di sini kita bisa ketikkan nama herbal kita dengan nama Latin atau nama ilmiah sebagai nama internasionalnya. Kemudian penyakit yang kita ingin sasar itu atau penyakitnya saja nanti akan muncul pilihan-pilihan herbal. Tapi kalau sudah punya pilihan herbalnya apa silahkan dicari, diketikkan. Kita lihat apakah sudah ada studi kliniknya atau belum. Karena eh, pilihlah herbal yang mudah dan murah kita temukan. Jadi harganya bisa ditekan, klien juga akan mudah membuat nanti kalau perlu gitu ya di rumah membuat sendiri. Jadi silahkan dengan pertimbangan masing-masing. Tentu kenapa kita pilih PubMed? Karena di sini dominan adalah studi klinik. Kita perlu penelitian ilmiah yang sudah tahap klinik gitu ya, apalagi data ilmiahnya sudah di tahap meta-analisis. Jadi yang level evidence-nya paling tinggi. Dengan harapan bahwa herbal untuk khasiat itu gitu yang sudah ada meta-analisisnya akan muncul juga efek yang serupa di klien kita gitu. Sehingga kita usahakan pilih raja atau menteri maupun ajuvan itu adalah herbal-herbal yang sudah ada studi kliniknya. Itu ya di samping tadi mempertimbangkan faktor kemudahan memperoleh, harga, dan sebagainya. Nah, setelah kita mempertimbangkan tadi isi cross-check ke BPOM dan seterusnya, nah kita bisa buat resep seperti ini. Kausatifnya, entah tambah menterinya gitu ya. Kemudian ajuvan atau untuk simptomatis dan paliatif, lalu untuk suportif. Nah, ini kita bisa rancang formula kita sendiri. Nah, bahan tambahannya menyesuaikan. Nah, ini trial dan error dan akan semakin mahir ketika kita mempunyai banyak pengalaman di sana. Jadi tidak cukup hanya teori, namun kita juga perlu untuk sering-sering praktek. Gitu ya, baru kita tahu masalah atau problem apa yang sulitnya di mana itu dalam meramu herbal. Mungkin sekian untuk slide atau materi poliherbal ini. Saya harap bisa dipahami dan silahkan latihan sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komen. Nanti saya akan jawab langsung di sana. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kita kembali lagi nanti di video berikutnya terkait herbal.